Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good evening everybody. Ketemu lagi dengan Mr. Tem yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Di-share langsung, tetap di ordinat yang sama, Medan Horas. Judul yang kita angkat kali ini adalah penjelasan ilmiah tentang baiat. Kita nggak ngomong baiat versi-versi yang lain, yang itu adalah janji, yang itu adalah ikatan dan sebagainya. Kita nggak ngomongin baiat dunia ya, antara si fulan dan fulan, kesepakatan, permufakatan, itu nggak seperti itu. Karena kita mesti paham bahwa dalam hal ini Allah ada di ujung langit akhirat tertinggi atau Malik Yaumiddin. Kau di dunia, sementara di atas dunia baru akan ada akhirat. Di atasnya akhirat, ujungnya baru ada akhirat tertinggi. Maka jalan menuju langit akhirat tertinggi kau mesti lewat akhirat. Sementara kemampuan akal sadar manusia di kehidupan dunia itu nggak akan bisa menembus akhirat selama orangnya masih hidup. Satu, kau di dunia dengan seluruh software dan hardwaremu yang terbatas nggak akan bisa sampai kepada Allah yang maha tak terbatas. Dua, kau di dimensi fisika, sementara Tuhanmu ada di balik yang fisika itu, dia maha metafisika, maka hubunganmu mesti lewat gelombang. Tiga, kau nggak akan bisa. Maka apapun ibadahmu, sholatmu, zikirmu dan sebagainya tentang hubungan dengan Allah mesti lewat gelombang, dan kau mesti bisa menembus akhirat, dan kau mesti ketemu technical metodologinya. Itulah kenapa orang mesti baiat. Bisa masuk udah? Nah, sekali lagi ya, logika. Lihat ya, di orang ini, misalkan ini adalah Allah Ta'ala. Kau di sini di bebek lucu ini, apakah bisa bebek lucu ini membuat dirinya untuk bisa masuk akhirat dengan kemampuannya? Impossible. Seorang yang kaya, pintar atau keramat, ujungnya pasti ketemu kematian. Nah, saya ambil sini satu ya. Nah, batas inilah kematian. Duk mati, duk mati, duk mati. Orang pintar mati, orang kaya mati, orang keramat mati. Sementara Tuhanmu di sini, di langit akhirat tertinggi. Sementara kau nggak bisa masuk ke akhirat. Maka dengan analog seperti ini, kebayang nggak bahwa amal ibadahmu semua nggak mungkin bisa sampai ke Allah Ta'ala. Mesti memakai rukun syarat dan teknologi. Seorang Nabi Muhammad pun saat Mi'raj, beliau menerangkan ada 7 lapis di atas langit dunia. Satu, beliau Mi'raj beserta dengan faktor Al-Buraq. 2, 3, Nabi Muhammad ternyata dalam proses sampai bisa Mi'raj, setelah dia jadi Nabi itu butuh waktu 13 tahun. Saya ulangi ya, 13 tahun berproses walaupun beliau sudah jadi Nabi. 2, mesti memakai faktor Al-Buraq. Kemudian 3, menerangkan adanya lapis dimensi langit. Di atas langit dunia ada 7 lapis. Saya tanya, jika Nabi menceritakan begitu, lantas apakah jika kau menuju Allah mesti lewat jalan yang sama nggak? Mesti. Tapi pertanyaannya, apakah kau bisa menembus 7 lapis langit di atas duniamu itu? Apakah kau telah ketemu maksud apa yang dimaksud dengan Al-Buraq itu? Apakah seorang nabi pun ternyata nggak bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Mesti lewat adaptasi 13 tahun. Apalagi kau yang manusia biasa, yang bukan nabi, dengan seluruh keterbatasanmu, kekuranganmu, kelemahanmu, apalagi kau. Clear ya? Itulah kau mesti lewat jalan yang sama dan yang dialami Nabi, yaitu baiat dulu. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kalbunya, kemudian ditanamkanlah nur zikrullah.
Dan itu diterangkan Nabi di Asy-Syura 52 tentang baiat nur kitab dan nur iman. Yang dengan itu terakhir ayatnya adalah dipertemukan petunjuk akan Shiratal Mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Yang Shiratal Mustaqim itu dikasih sebagai apa? Jembatan. Ibarat jalan itu terhenti, terbuntu, duk mati, duk mati, duk mati. Gak pernah kau bisa lewat ke sini, gak pernah bisa. Nah, jembatan itu peluangnya hanya dua, logika di dunia ya. Satu, kau ketemu sungai arus deras yang gak bisa kau lalui, atau kau ketemu jurang yang curam yang juga gak bisa kau lalui. Tapi jika ada jembatannya, bisa gak kau nyebrang? Bisa, tinggal melangkah. Kenapa? Ada jembatannya. Lewat apa itu? Lewat mi'rajna rohanimu, ketika telah bertemu dengan wasilah, sehingga kau bisa naik ke dimensi di atasnya dunia, masuk ke dimensi akhirat, berlapis-lapis sampai kau kehadirat Allah Ta'ala, masuk ke alam ars, alam robbani, atau alam kudus dan sebagainya. Nah, saya tanya, apakah ada peluang atau kemungkinan satu pun manusia yang bisa menembus akhirat tanpa lewat ini? Baiat impossible ya. Orang keramat pun ujungnya mati, orang kaya pun ujungnya mati juga, orang pintar mati pula. Maka manusia manapun from masyrik wal maghrib tetap gak akan bisa menembus akhirat kecuali ada campur tangan Tuhan lewat guru rohani, guru nur, atau guru Rasulullah, atau guru mursyid yang berikan syafaat. Tanpa itu kau nggak bisa nyebrang. Jungkir balik ibadahmu di sini tidak pernah bisa menembus langit akhirat tertinggi. Ibadahmu hanya ibadah dunia, maka kausalitas yang menghampiri adalah kausalitas dunia. Gelombangmu hanya sampai sini kok. Maka mantulmu, amalanmu hanyalah mantul dari apa yang kau kerjakan di duniamu saja. Belum ada kausalitas akhir, belum ada. Apalagi kausalitas tertinggi Tuhanmu nggak ada. Nah, perhatikan ya dari ini orang ilmiah, orang logik ya, saya bisa dikatakan ya. Jika hubunganmu di alam kandungan adalah antara roh dengan maroh, kalimatnya adalah kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti hubungan manusia dengan Allah Ta'ala adalah antara roh dengan maharoh, bukan antara akal dan maharoh. Nggak nyambung, akal terbatas, roh maharoh tak terbatas. Roh mukodim, maharoh mahakodim, dengan akalmu terbatas lalu baharu. Nggak nyambung. Burung dalam sangkar nggak mungkin terbang ke langit, mesti keluar dulu dari sangkarnya. Kau yang terpenjara dunia, mesti keluar dulu dari penjaramu. Kau yang terpenjara akalmu, mesti keluar dulu dari penjara akalmu, baru memungkinkan bisa masuk akhirat atau masuk ke dimensi rohmu. Kau mesti dimasukkan masuk ke dimensi rohanimu. Yang bahasa Nabi udkhulu, masuklah kamu. Berarti logikanya kalimat masuklah, berarti dia sudah ada di luar apa di dalam? Di luar. Makanya masuklah ke dalam diri rohanimu, yaitu diri yang dibalik badan jasad kasar jasmanimu. Nah, tadi kan hubungan antara kau dan Allah Ta'ala mesti lewat antara roh dan maharoh. Nah, baiat itu satu prinsipnya, kau akan terupgrade ke gelombang di atasnya akal, yaitu dari dunia masuk ke akhirat. Satu poin. Dua, nggak sebatas itu, kau masuk ke rohmu, karena hanya bisa berhubungan dengan Allah hanya lewat rohmu ya. Rohmu pun lewat metode logik tazkiyatun nafs atau dibersihkan. Itu alatnya adalah nur dzikrullah atau nur kitab dan nur iman yang ditanamkan saat kau masuk tarikat atau baiat. Itulah al-buraq yang berupa gelombang Allah, faktor Allah, nur Allah. Tanpa itu Nabi aja nggak ada hubungan, nggak mungkin, apalagi manusia. Dua ya, kau pindah ke dimensi roh, kau meskipun stasiun di dunia, tapi gelombangmu bisa masuk akhirat, gelombangnya saja. Dan rohmu pun ada alat atau alat bantu atau faktor X, faktor tak teringat, yaitu al-buraq tadi. Itulah faktor Tuhan. Dua. Ketiga adalah
kau dikenalkan gelombang yang bisa menyambungkan gelombangmu sampai dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak lewat gelombang, nggak mungkin bisa nyambung hubungan langsung. Jarak 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo dengan seseorang, kamu masih pakai HP, suaramu tertranslate berubah menjadi gelombang yang merambat. Bukan perantara loh ya, bukan pengantar, penghantar. Kalau penghantar 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo hubungannya langsung. Maka hubungan dengan Allah Ta'ala lewat gelombang adalah hubungan langsung. Dan kau mesti tahu alamat ordinatnya Allah di dunia ini. Ibaratnya nomor handphonenya Allah. Kalau nggak ketemu nomor handphonenya Allah, mana bisa gelombang menyambung? Mana bisa gelombang itu menghampiri dia? Sementara kau nggak lewat portal nomor HP-nya itu yang kau kontak itu. Alatnya kau mesti punya, kiblatnya kau mesti punya, teknik untuk menyamakan frekuensi dan gelombang mesti punya. Kemudian kau mesti punya include, lengkap, all in adalah torekohnya atau metodologiknya. Itulah barulah namanya torekoh atau metodologi yang sering kami sampaikan di medsos ini. Jadi kau telah melengkapi syarat rukun, tahu teknik dan teknologinya, telah punya alatnya yaitu nur, tahu kiblatnya, tahu gelombang jalanmu, barulah nanti memungkinkan kau kemudian action di dimensi akhirat atau masuk ke ilmu hakikat. Adaptasinya adalah ibadah. Ibadah pun belum makrifat, belum. Ibadah pun belum agama loh ya, belum. Ibadah itu ibaratnya kau mensetel frekuensimu dan gelombangmu untuk bisa nyambung ke hadirat Allah Ta'ala lewat frekuensi dan gelombang gurumu atau guru mursyid atau guru rohani yang apabila kena tune on atau tune in, barulah kau bisa awaluddin makrifatullah, barulah itu mulai beragama. Kalau adaptasi ibadah itu masih nyetel. Nah, misalkan radio di sini radio apa terkenal? Delta. FM atau AM? FM. Ya. Misalkan di Medan ada namanya stasiun radio Delta FM. Maka gelombang frekuensi itu ada AM, FM, MW, SW. Kamu mesti setel FM. Demikian juga frekuensi tadi kan FM ya. Kau juga harus setel gelombang yang sama dengan gelombangnya Delta tadi. Kau mesti temukan dulu gelombangnya. Yang gelombangnya itu unlimited, undefinisi, undeskripsi. Kau limited, kau definisi dan kau deskripsi. Itu sangat sulit. Nah, logika ya, logika. Ketika saya masuk Medan, biasanya saya akan nyari, misalkan ya contohnya ya, alamat makanan yang cocok di lidahku. Misalkan saya pindah hijrah ke Medan, 3 bulan saya nyari alamat penjual makanan yang cocok sama lidahku. Entah itu ayam gorengnya, entah itu nasi gorengnya, entah itu nasi padang dan sebagainya. Misalkan butuh waktu 3 bulan, saya proses cari kesana kemari. Akhirnya ketemu, oh ini yang jualan ini enak nasi padangnya, misalkan 3 bulan saya mencari itu dan ketemu. Ya, lihat, perhatikan. Ini namanya jual nama Haji Miun, misalkan. Saya tanya, jika telah ketemu gelombang ini, frekuensi ini, saya tanya, jika saya mau mencari makanan yang enak, nasi padang itu lagi di Medan, apakah saya butuh waktu 3 bulan lagi? Tidak. Tinggal jujur. Karena apa? Telah kenal frekuensi dan gelombangnya. Nah, adaptasi di alam hakikat itu, adaptasi di alam rohmu, adaptasi di alam akhirat yang berupa ibadah itu adalah mensetel frekuensimu dan gelombangmu. Tapi kalau kau telah sampai, kau telah kenal, kau telah berhampir, kau telah beserta, maka mi'rajmu hanya tinggal hitungan detik. Nah, awalnya Nabi adaptasi mensetel itu tadi butuh waktu 13 tahun untuk bisa nyambung ke frekuensi itu X dan gelombang itu X. Nah, begitu kenal, hafal, tinggal kontaklah ordinat itu di gelombang itu dan frekuensi itu. Jadi nggak lewat
dari awal lagi kita nyari-nyari warung lagi, tidak. Makanya awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Awal dan akhir kau beragama adalah hanya tentang ma'rifatmu. Kenapa? Kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jasmanimu di sini, zahirmu di sini, stasionermu di sini, tapi isinya gelombangmu telah sampai, telah kenal, telah berhampir, telah berkekalan. Awalnya kau diajari dengan teknik rabitoh. Kenapa harus ketemu Allah yang wujud dulu? Karena di situ nanti akan ketemu lanjutannya adalah teknologi dan teknik, yaitu rabitoh. Ini wajah tuh, wajhiyah loh. Ini mesti ada yang kau hadap itu wajah Tuhanmu. Siapa dia? Gurumu. Nah, ini nggak usah kita terangkan, karena sudah kami terangkan banyak di pada sebelumnya. Barulah nanti kau akan bisa merubah gelombang ibadahmu yang di dimensi fisika dunia berubah menjadi gelombang metafisika ultra dan berlapis-lapis miratnya sampai kau kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rabitoh nanti meningkat menjadi murakabah. Rabitoh itu kau menyamakan teknik, menyamakan gelombang dan frekuensi dengan tekniknya, itu masih di dimensi akalmu. Maka jasmanimu menghadirkan wujud jasmani gurumu, itulah rabitoh. Maka masih ada wajah yang kau hadirkan, ini wajah wajiyah. Naik lagi, masuk ke dimensi rohanimu, bukan lagi rabitoh, tapi murakabah. Nah, beda lagi. Ini sudah murni di alam akhirat. Rohmu menghadirkan roh gurumu, itulah murakabah. Naik lagi sampai kau kenal Allah, telah sampai, telah berhampir, maka itulah yang dinamakan dengan takwa. Takwa bagi banyak orang ahli syariat diartikan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan itu, ini bukan thinking. Tapi kau manusia yang stasioner masih di dunia, tapi gelombangmu telah tersalur, tersambung, berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tanya, apakah mungkin orang yang tidak dibaiat, yang tidak di-upgrade masuk ke gelombang roh, bisa berhubungan dengan Tuhan? Tidak mungkin. Apakah mungkin manusia tanpa berserta faktor X atau faktor Al-Buraq bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Apakah mungkin kau menuju Allah yang tidak tahu kiblatmu, tidak tahu menghadapmu kemana, alamatnya nggak tahu? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Apakah mungkin kau bisa berhubungan dengan Allah tanpa lewat saluran gelombang wasilahnya itu? Tidak mungkin. Apakah mungkin kau mau berhubungan dengan Allah Ta'ala jika tidak mengetahui teknik kaifiatnya, yaitu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang kau dengan Allah lewat frekuensi gurumu? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Itulah yang kau dapatkan saat kau baiat, yaitu metodologi, rukun syaratnya, alatnya, teknikalnya, jalan gelombangnya, ordinat Allah yang ada di dunia ini, baru kemudian action di sistem ketuhanan, yaitu hakikatullah atau sistemik ketuhanan kalau bahasa STM. Habis itu flow-nya, asal kau masuk ke dalam sistem itu, ibarat air, asal dipanaskan, maka lama-lama gak usah kau harap, gak usah kau minta, air itu pun pasti matang juga. Kenapa? Kau di dalam sistemnya, maka outputnya pasti jelas. Itu yang kalau orang teknik bilang reaktor atau tanur. Nah, makanya ada outputnya. Input lewat sistemik, metodologik dan sistemik, itu ibarat reaktor, maka outputnya jelas, yaitu ma'rifatullah. Nah, kalau ada orang yang ngaku ma'rifat tanpa lewat sistemik metodologi tadi, itu ma'rifat odong-odong. Paham ya? Kalau nggak ketemu dengan orang yang membawa nur tadi, kau pun nggak akan ketemu dengan gelombangnya Allah Ta'ala. Apa kalau kau akan sampai kepada Allah Ta'ala? Maka yang kau kira Allah selama ini adalah Allah yang hantu. Tuhan sangat dekat dengan hantu. Tuhan tuh. Kalau nggak ketemu Tuhan, kamu ketemu hantu.
nggak main-main, mesti ketemukan dengan guru yang mutlak di dunia ini. Itulah antara roh dengan maharoh. Roh menjadi manusia jasmani, maharoh menjadi mahanya manusia, rajanya manusia. Itu seperti surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Rupanya apa? Manusia wujudnya. Clear. Kalau kau nggak pernah bersaksi akan dia, yaitu orang yang membawa gelombang Allah dan nur tadi, kau pun nggak bisa bersyahadat guys. Ya. Syahadat lu syahadat lip sync saja. Aku bersaksi, galah mak, nggak ada yang kau saksikan pula. Ya, itu syahadat bullshit. Islam jasmanimu, Islam akalmu, tapi kau rohmu belum Islam, belum. Rohmu masih kafir. Bantah ya. Saya suka kalau dia membantah, tapi ilmiah. Kalau asal membantah, asal nyocot, asal penilaian ini blokir saja. Saya nunggu tuh kalau ada yang menerangkan teori-teori pembanding ilmiah, yang ilmiah loh ya, biar audiens bisa menilai seberapa dahsyat itu keilmiahan daripada teori-teorinya Mr. TM. Nah, saya mencari tuh, apa ada orang satu pun tuh yang bisa menandingi uraian-uraian ilmiah Mr. TM. Kalau ada, oh saya senang sekali, tapi nggak pernah ada. Duluan nyinyir, dan nyinyirnya nggak ilmiah. Oh, bodoh amat, blokir saja kalau begitu. Ya, saya tunggu ya. Yang biasanya lata-lata ngomong agama, karena ini isu yang paling sensitif. Begitu ngomong agama, oh lah ini semuanya ahli, bahasa ahli. Alamak, ya. Logis kan tadi? Bahwasanya menuju Allah kau mesti di-upgrade gelombang, kau mesti punya alatnya, kamu mesti tahu teknikalnya, kau mesti ketemu saluran gelombangnya, kau mesti kiblat arah tujuanmu. Clear. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Semua agama akan ketemu oleh uraian-uraian yang Mr. TM, yang ilmiah, yang brilian, yang logik, yang dipertanggungjawabkan oleh seluruh disiplin ilmu dan tidak pernah terbentur dengan akal logika manusia. Bila taufiq wal hidayah, bila inayah ilahi anta maksudi wa ridhaka man rubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hura! Hura!